Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua kelas untuk perkuliahan praktikum statistika. Untuk materi hari ini yaitu adalah analisis regresi dengan variabel intervening. Nah, materi pertemuan 12 ini merupakan perkembangan dari analisis regresi linear berganda. Perbedaannya apa? Oke, langsung saja ke model regresinya. Jadi analisis regresi dengan variabel intervening itu bisa disebut juga dengan path analysis. Nah, di sini ada dua model, yaitu model regresi dengan variabel intervening dan model tanpa variabel intervening. Jadi yang Y ini, yang atas, YI sama dengan B0 plus B1X, 1I plus B2Z, 1I plus E, ini merupakan model regresi dengan variabel intervening. Ya, di sini ada B2 Z1I. Nah, untuk Z1I ini merupakan model regresi tanpa variabel intervening. Di si ZI sendiri itu sama dengan beta 0 plus B1 X 1I plus E. Nah, ini ada keterangannya ya. Ya, beta 0 itu punya konstanta, B1 itu parameter dari variabel independen, B2 itu parameter dari variabel intervening. Dan ini yang lainnya, Y itu variabel dependen, X independen, Z itu variabel intervening. E adalah errornya. Oke, supaya lebih jelas eh, apa itu analisis regresi dengan variabel intervening, kita langsung ke contoh studi kasusnya. Nah, di sini diberikan suatu studi kasus, ada beberapa variabel yang akan dianalisis. Diberikan data di tabel 12.1 ini, di mana nilai green accounting nanti akan disimbolkan dengan X1, pengungkapan CSR akan disimbolkan X2, ROE akan disimbolkan dengan Z, dan Tobinski disimbolkan dengan Y. Nah, di sini dilihat bahwa si ROE ini adalah variabel interveningnya. Jadi kalau secara konseptualisasi modelnya atau kerangka konseptualnya, ini GA, CSR itu adalah variabel independen, si ROE ini adalah variabel intervening, Tobinski itu adalah variabel dependennya. Untuk GA, CSR, ROE itu nanti adalah model regresi tanpa variabel interveningnya, sedangkan model nanti GA terhadap Tobinski, ROE terhadap Tobinski, CSR terhadap Tobinski itu nanti adalah model regresi dengan variabel interveningnya. Jadi di sini nanti kita akan memperoleh dua model. Yang pertama model si CA CSR terhadap ROE. Model yang kedua itu adalah CA, ROE, dan CSR terhadap Tobinski. Nah, ini adalah hipotesis penelitian kita. Salah satunya adalah CA berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Keduanya CSR pengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Hingga nanti yang paling bawah H7 ya. Nah, H7 itu udah ngomong mediasi. Jadi hipotesis ketujuh adalah ROE memediasi pengaruh CSR terhadap Tobinski. Ya. Oke, saya share data yang akan kita analisis. Oke, ini datanya. Ini data. Oke, kita menggunakan X1, X2, Z. Ya, kita langsung gunakan nama variabelnya aja ya nanti di untuk analisisnya. Ini ada JA, CCSR, ROE, sama Tobinski. Nah, untuk ROE-nya ini adalah variabel interveningnya. Oke, untuk oleh sebab itu kita langsung saja buka SPS-nya.
load data itu ke SPSS Anda, import datanya. Jadi nanti kita akan menganalisis regresi sebanyak 2 kali. Oke ya, biasa buka datanya. Ini ada 2 sheet, sheet latihan sama tugas. Kita kerjakan sheet yang latihan. Ini oke. Tekan ke load. Ini data kita. Oke, untuk DA ini saya ganti yang skill juga aja. Karena dia merupakan datanya continue. Ini sudah. Oke, ini datanya discrete maksud saya gitu ya. Sudah, ini tampilannya. Oke, kita kembali ke kerangka konseptual kita supaya tidak bingung. Kita running dulu model regresi yang pertama yaitu JA CSR terhadap ROE. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, pilih analyze, regression, linear. Oke. Tadi ROE sebagai variable independennya, JA CSR dia sebagai independennya. Oke, cek lagi gambarnya supaya nanti nggak keliru. Nah, dapat seperti ini. Oke, jelas ya. Ini adalah model satu regresi kita tanpa variable independennya, yaitu si ROE sebagai dependennya, GA CSR sebagai independennya. Oke, kalau sudah, ya full screen lagi, pilih ya seperti opsinya seperti kemarin. Skip. Ya, ini yang dicek, yang perlu dicek. Kalau sudah dicek semua, pilih continue, plotnya masukkan seperti ini. Ini dicek, cek, continue. Kayak ini ya tampilannya. Jangan lupa unstandardized-nya dicek, di save. Nah, cek lagi, tampilannya seperti ini. Yang plot, tampilannya seperti ini. Yang disimpan yang ini. Kalau sudah, klik OK. Oke. Sudah muncul semua, jangan lupa tampilkan uji normalitasnya karena mereka harus memenuhi asumsi klasik seperti yang kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Ya, saya ulang lagi, analyze, non-parametric, ini, klik OK, masukkan nilai ini, lalu OK. Oke ya, lihat sekilas dia asumsi normalitasnya nggak dilanggar. Oke, kita gunakan uji Gletser. Seperti biasa, pilih ini config variable, pilih ABS. Nah, kalau sudah seperti biasa, ini diganti aja sama ini. Kita mau ngecek uji Gletsernya, kita uncheck semua karena kita tidak perlu semua output ini supaya tidak memperbanyak output yang ditampilkan oleh SPSS dan tidak makan memori. Oke, ini ya. Ini tampilan seperti ini, plotnya tampilan seperti ini tampilan seperti ini. Lalu pilih OK. Nah, ini adalah hasil uji Gletser nih. Oke, kita sudah selesai mengeluarkan model 1. Nah, selanjutnya kita mau mengolah untuk model yang kedua. Di mana tadi untuk model yang kedua yaitu GA, ROE, dan CSR terhadap
Topinski. Oke, kita kembali ke data view kita. Nah, ini data view-nya. Jadi untuk model kedua, JA, JS, Rowe ini terhadap Topins. Oke, kita langsung eksekusi saja. Kita buka linear regression lagi. Nah, ini Rowe-nya dia turun ke independen, Topins-nya masuk ke sini. Ini adalah model kedua kita. Jangan lupa dipastikan kembali, ini harus dicek semua lagi. Pilih continue. Plotnya jangan lupa. Histogramnya. Ini kita mau uji normalitas lagi. Di tampilan seperti ini, seperti tadi, tampilan seperti ini, terus ini tampilan seperti ini. Kalau sudah, oke. Ini adalah output model kedua kita. Oke, jangan lupa uji normalitasnya, kita ulang lagi untuk model kedua. Nah, pilih yang baru, as standard residual yang baru. Oke, nah ini. Nah, setelah itu, kita harus menguji Gletser juga untuk model kedua. Oleh sebab itu, kita transport lagi. Nah, ini namanya ABS res 2 ya, supaya nanti dia jadi variabel yang baru. Ini dihapus, double klik yang unstandard residual yang dari model 2. Nah, ini masukkan. Kalau sudah oke. Okay. Nah, pastikan dia sudah tersimpan juga di data view-nya. Ini adalah ABS res 2. Nah, ini kalau sudah kita menguji Gletser. Oke. Ini keluarkan ganti ABS res. Untuk statistiknya kita uncheck tampilannya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Continue. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Hilangkan. Hilangkan. Lalu oke. Ini ada hasil uji Gletser-nya. Oke, sekarang kita coba interpretasikan output tuh. Nah, ini adalah hipotesa penelitian kita. Oke, sebelum itu saya mau ngecek uji asumsi klasik dari dua model tadi. Dua model tadi itu harus memenuhi semua asumsi yang disyaratkan. Oke, ya kita cek dulu dari atas ya. Ini untuk model 1, dia ini sudah bebas dari multiko, nilai VF toleransinya sudah memenuhi standar. VF-nya kurang dari 10, nilai toleransinya kurang dari 0, lebih dari 0,1. Oke, ini nilai Dorbinnya. Nilai Dorbinnya udah terletak antara lebih dari DU dan kurang dari 4 min DU. Ini bisa dicek di tabel Durbin Watson. Seperti cara ngeceknya seperti pertemuan ke-12 lalu. Sorry, pertemuan ke-11. Saat kita menganalisis regresi dengan variabel pemoderasi. Ada ya, nanti bisa cek caranya seperti itu persis. Dicek video saya sebelumnya. Dia sudah bebas dari kasus autokorelasi. Kita cek normalitas untuk residualnya. Nah, nilai signya dia sudah memenuhi karena lebih besar dari 0,05 dan gambarnya dia sudah oke ya, mengikuti garis diagonal ini. Oke, asumsinya terakhir yaitu adalah heteroskadisitas. Nah, ini gambarnya sudah tidak membentuk pola atau bisa juga lihat hasil uji Gleisernya ini. Hasil uji Gleisernya ini kan nilai signya untuk GA CSA lebih besar dari 0,05, maka dia sudah bebas dari kasus heteroskadisitas. Oke, selanjutnya kita cek asumsi untuk model yang kedua. Mulainya dari sini. Nah, dilihat bahwa nilai autokorelasi dari model kedua dia sudah memenuhi nilai Darwin 1,733 itu
sudah lebih besar dari U kurang dari 4 min DU. Nanti bisa dicek tabel terbitnya. Terus untuk nilai VF sama toleransinya dia sudah oke. VF-nya kurang dari 10, toleransinya lebih besar 0,1 sehingga dia sudah bebas dari kasus multiko. Oke, selanjutnya uji normalitas. Nih, nilai sigtutilnya dia lebih besar dari 0,05 sehingga residual sudah berdistribusi normal. Atau bisa juga dilihat gambar dari si PP plotnya. Nah, ini kan mengikuti titik-titiknya udah mengikuti si garis. Jadi udah oke, udah secara visual udah oke. Yang terakhir yaitu asumsi heteroskedasitas. Nah, nilai signya sudah termenuhi semua, lebih besar dari 0,05 sehingga hasil uji Glaser itu dapat dikatakan si model regresi kedua itu sudah bebas dari kasus heteroskedasitas. Nah, ini secara visual untuk scatter plotnya. Oke, sekarang kita pengujian hipotesis. Oke, kita cek. Hipotesis pertama, GA berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Ini GA, ROE. Jadi kita lihat model 1 untuk hasil uji T-nya. Ini saya tidak menjelaskan hasil uji F, itu penjelasannya sama ya, seperti punyanya regresi dengan variabel pemberasi. Penjelasannya untuk ANOVA atau uji F itu seperti apa, terus R square-nya seperti apa, bisa disimak video saya pada pertemuan 11 lalu. Oke, kita lihat hasil uji T untuk model 1. Nih. Oke, tadi di hipotesisnya satunya CA berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Nah, dapat dilihat di sini koefisiennya positif dan nilai signya lebih besar dari 0,05. Artinya apa? CJA itu tidak berpengaruh signifikan ya. Jadi hipotesa pertama kita tidak dapat diterima. Oke, sekarang hipotesa kedua kita yaitu adalah CSR berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Nah, dapat dilihat di sini nilai signya kurang dari 0,05 dan nilai Aslandas coefficientnya lebih besar dari 0 atau 2,505. Artinya apa? CSR berpengaruh signifikan dengan ROE dan memiliki arah positif. Oke, berarti hipotesa penelitian kedua kita diterima. Nah, hipotesa ketiga, 4, 5 itu merupakan model kedua, yaitu GA ini dimulai dulu ya. ROE berpengaruh signifikan Tobinski, GA berpengaruh signifikan terhadap Tobinski, CSR berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Jadi kita harus untuk mengecek hipotesa itu kita harus mengecek model kedua kita. Nah, ini hasil uji T untuk model kedua kita. Oke, benar. Cek tadi di ketiganya itu ROE berpengaruh signifikan positif dari Tobinski. Oke, di sini cek ROE. Nah, dia negatif dan tidak pengaruh signifikan. Berarti H3 kita tidak dapat diterima. Sekarang H4, GA berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tobinski. GA positif, nah dia lebih dari besar 0,05. Sehingga dia tidak bisa diterima untuk H4-nya. Sekarang H5, CSR berpengaruh signifikan terhadap positif Tobinski. Dia pengaruh signifikan tapi negatif. Sehingga hipotesis ke-5 kita juga tidak dapat diterima. Nah, ini yang membedakan dengan model regresi linear berganda biasa dan pemoderasi. Di sini ada H6, H7, yaitu ROE memediasi pengaruh GA terhadap Tobinski. H7-nya yaitu ROE memediasi pengaruh SSR terhadap Tobinski. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan dari ini, kita harus menggunakan uji tambahan, yaitu namanya adalah uji Sobel.
Oke, silakan diklik browsernya, diketik. Nah, diklik aja di Google-nya. Oke, coba saya cek. Enggak ya. Oh, jangan. Ini bisa gunakan ini, tapi saya lebih suka menggunakan yang ini. Coba ini. Ya, saya lebih suka ini karena ini banyak. Nah, cara penggunaannya, oke, saya scroll. Oh, enggak, ini nih aja. Dari kamera. Di sini ada beberapa hubungan. Ini adalah variabel independennya, ini dependennya, ini adalah variabel mediatornya. Jadi A itu adalah koefisiennya, SR itu adalah standar errornya dari A, B itu adalah koefisien variabel B-nya, SB adalah standar error dari koefisien variabel si B. Nah, A dan SA itu menunjukkan hubungan dari variabel independen terhadap mediator. Ini jadi bisa dilihat dari model satu tadi, nilai koefisiennya variabel independennya itu berapa terhadap mediator, SA-nya berapa. Nah, untuk selanjutnya itu adalah mediator terhadap DV. Ini Anda bisa melihat di model kedua, karena yang ada variabel mediatornya tadi kan di model kedua. Ini lihat pengaruh dari variabel mediator, koefisiennya berapa, nilai standar errornya berapa terhadap si variabel dependent. Oke, cek lagi. Oke, di sini untuk variabel si hipotesis ke-6, Rowe memediasi GA terhadap Tobinski. Berarti kita mengecek dulu berapa sih koefisien si GA terhadap Rowe. Berarti kita ngecek ke model 1 dulu. Oke, model 1. Nah, kembali. Ini adalah model 1 kita. GA. GA-nya kan nilai koefisiennya ini adalah, saya copy aja. Ya, 0,00, copy ke tadi, ke sini. Inputnya ini A. Ini A kan ini. Ini ke sini. Si GA ke Rowe. GA Rowe dia pengaruhnya ini koefisiennya 0,009426. Ini adalah standar errornya. Copy lagi ini ke sini. Nih. Sudah. Sekarang kita cek. Oke, kita cek punyanya mediator ke DV. Oke, mediator ke DV. Berarti mediatornya kita tadi kan Rowe. Terus DV-nya itu Tobins. Berarti kita cek model kedua. Rowe ke DV. Oke, Rowe DV berarti model kedua. Scroll ke bawah. Nah, ini. Ini adalah model kedua kita. Tadi. Copy nilai ini. Copy nilai ini. Koefisiennya. Si Rowe terhadap Tobins ke sini. Ya, negatif ya koefisiennya. SB-nya. Standar errornya. Copy ke sini. Oke, kita cek lagi. Make sure kalau apa yang kita copy tadi sudah benar. Jadi ini adalah si Rowe-nya minus 1,008. Oke, B ini. Terus SB-nya yaitu 1,008. Oke, udah. Sekarang kita model cek untuk model 1 tadi. Si GA-nya 0,0009. Oke. Standarnya terus 0,21. Oke, kalau sudah, calculate, klik ini, calculate-nya ya. Nah, kita hanya butuh satu uji, yaitu uji Sobel test. Ini output yang dipakai yang atas ini semua. Nah, ini yang saya select biru ini adalah output yang kita pakai. Interpretasinya mudah. Ketika nanti nilai P value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan, apabila nilai P value-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan si variabel mediatornya itu mampu
memediasi si variabel independennya terhadap variabel dependennya. Nah, kalau dilihat dari sini, nilai signya kan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa si variabel Roe tidak mampu memediasi pengaruh GA terhadap Tobinski. Oke, artinya apa? H6 penelitian kita tidak bisa diterima. Oke, ini ada ya di buku petunjuk cara input tadi itu. Nah ini ada sedikit perbedaan angka. Ini dikarenakan kemarin ada kesalahan datanya. Jadi ikuti data yang di Excel tadi ya, yang sudah saya berikan itu adalah data yang sudah direvisi. Oke, coba kita menguji yang ke hipotesis ke-7. Oke, hipotesis ke-7 yaitu adalah Roy mediasi pengaruh CSR terhadap Tobinski. Nih, CSR, Roy, Tobinski, yang 7 ini, yang merah garis merah ini. Berarti kita ngecek model satunya Roy, sorry GA, sorry CSR ke Roy. Kita cek model ke satu kita tadi, buka KS lagi, cek koefisiennya berapa sama standar errornya berapa. Ini ya, CSR. Double klik, copy ke ini tadi, ini ke sini, terus untuk standar errornya copy lagi ini ke sini, ke SA-nya. Ini sama ya, ini karena kan untuk mediator ke dependennya sama, ini sama. Nah, itu bisa dicek lagi. Ini calculate. Nah, ini hasilnya. Oh iya, ternyata sama ya. P-value-nya dia lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa si variabel Roe tadi tidak mampu memediasi, sorry kebalik. Benar. Si variabel Roe tadi tidak mampu mediasi pengaruh CSR terhadap Tobinski. Jadi dapat disimpulkan bahwa H7 kita gimana? H7 kita tidak bisa diterima. Jadi dari semua penelitian ini yang diterima hanya satu hipotesa saja ya tadi. Begitu tadi materi untuk analisis regresi menggunakan variabel intervening. Oke, di sini ada data latihan tadi. Nah, ada data satu lagi nih, yaitu data tugas. Coba data ini dicoba dianalisis menggunakan regresi intervening. Nah, itu cek di soal, disuruh ngapain. Nah, ini tabel, oke bentar. Ini ada data. Untuk variabel dependennya yaitu adalah BBB, ini variabel dependennya BBB, variabel independennya ses sama der, naruhnya sebagai variabel intervening. Ujilah. Jadi kurang lebih sama seperti di latihan tadi. Apakah ses berpengaruh signifikan terhadap ROE, memiliki arah positif atau tidak, der berpengaruh signifikan terhadap ROE atau tidak, terus ses berpengaruh secara langsung terhadap BBB atau tidak, der berpengaruh secara langsung terhadap BBB atau tidak, ROE berpengaruh secara langsung terhadap BBB atau tidak,
Terus uji untuk mediasinya, apakah Roy mampu mediasi ZES, pengaruh ZES terhadap PVV. Terus apakah si Roy mampu mediasi pengaruh DER terhadap PVV. Di ini, nanti saya ini ganti, oh saya dia gambar. Si GA itu nanti diganti ZES, terus CSR diganti dengan DER, Roy-nya masih sama sebagai mediator. Nah, PVV, Tobisnya diganti PVV. Itu ya paham ya dari perkataan saya tadi ya. Ini diganti saya sama DER. Ini perbandingannya saya sama DER. Ini Roy, ini ganti PVV. Oke, jadi nanti ini untuk hipotesisnya menyesuaikan seperti contoh soal tadi atau soal latihan ini. Oke, untuk batas waktu pengumpulannya nanti saya sampaikan di WA Group. Oke, demikian tadi materi untuk regresi menggunakan variabel intervening. Apabila nanti ada pertanyaan terkait analisis metode ini, nanti bisa ditanyakan di WA Group. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.